Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Oktaviani Windra Puspita selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan video pembelajaran tanpa halangan suatu apapun. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dina Uswatun Hasanah dengan NIM 215231093, Azizul Wahida dengan NIM 215231098, Melinda Anggias Putri dengan NIM 215231104, Anissa Puja Kusuma dengan NIM 215231105, dan Iqbal Nur Rasyid dengan NIM 215231108. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai mempromosikan sebuah produk. Yang pertama yaitu definisi promosi. Promosi adalah memamerkan sebuah barang kepada konsumen untuk menginformasikan produk atau jasanya, untuk menarik perhatian dan membujuk untuk membeli produk yang dijual. Sedangkan produk sendiri merupakan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Tujuan promosi. Tujuan dari promosi yaitu untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, untuk mendapatkan konsumen baru, dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi promosi yang pertama yaitu memberikan informasi. Yang dimaksud dengan memberikan informasi adalah kegiatan dalam promosi yang membuat konsumen sadar akan produk-produk yang baru. Yang kedua yaitu membujuk. Berkaitan dengan kemampuan media promosi atau iklan yang mampu membujuk pelanggan untuk mencoba suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu mengingatkan. Berkaitan dengan menjaga agar merek perusahaan tetap segar di ingatan para konsumen. Produk atau layanan tanpa iklan hanya akan membuat produk tersebut tenggelam alias tidak bertahan. Yang keempat yaitu menambah nilai. Terkait dengan fungsi ini, dalam fungsi promosi usaha terdapat 3 cara mendasar di mana suatu perusahaan dapat memberikan nilai tambah pada penawaran-penawaran yang dimiliki, yaitu inovasi, penyempurnaan kualitas, atau bahkan mengubah persepsi konsumen. Dan yang terakhir adalah mendampingi. Periklanan adalah salah satu dari sekian banyaknya alat promosi, sementara promosi bersifat membantu perwakilan penjualan. Tetapi, meskipun iklan adalah alat promosi, iklan memiliki tugas lain yaitu mengawasi proses penjualan produk-produk ciptaan perusahaan. Jenis-jenis promosi. 1. Promosi secara fisik. Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan sesuatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Kelebihan jenis promosi ini adalah dapat menjangkau langsung para calon konsumen. Mereka dapat secara melihat produk atau jasa yang ditawarkan. Kekurangan jenis promosi ini yaitu sangat terbatasnya jumlah calon konsumen karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu. Yang kedua, promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Media elektronik seperti televisi, radio, serta media luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklame. Kelebihan jenis promosi melalui media tradisional adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen karena jangkauan media yang memang cukup luas.
Kekurangan jenis promosi melalui media tradisional ini ialah membutuhkan biaya yang cukup besar karena melibatkan media yang cukup besar. Yang ketiga, promosi melalui media digital. Jenis promosi media digital mencakup media internet dan sosial media. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini. Kelebihan promosi menggunakan media digital adalah dapat menjangkau orang yang sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangan promosi melalui media digital ini adalah banyaknya kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Begitu pula, banyak para pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi mereka, karena memang media digital saat ini merupakan cara paling efektif untuk menjangkau konsumen mereka setiap hari. Lebih dari 2,7 miliar orang yang menggunakan internet di seluruh dunia, yaitu sekitar 40% dari populasi dunia. 67% dari semua pengguna internet secara global menggunakan media sosial. Maka daripada itu, beberapa jenis promosi, macam-macam jenis promosi melalui media digital adalah yang paling banyak dilakukan saat ini. Karena apa? Karena faktor efisiensi biaya dan penyebarannya yang luas dan relatif lebih cepat. Faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran. 1. Jenis pasar produk. Menentukan pasar yang akan dimasuki. Pemanfaatan alat promosi bervariasi antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasar konsumen mengeluarkan uang untuk promosi penjualan, periklanan, penjualan personal, dan hubungan masyarakat sesuai dengan urutannya. 2. Strategi dorong lawan, strategi tarik. Bauran promosi sangat diperlukan oleh apakah suatu perusahaan akan memiliki strategi dorong atau strategi tarik guna menciptakan penjualan. Strategi dorong mencakup produsen yang menggunakan tenaga penjual dan promosi dagang untuk membujuk perantara supaya mengambil, mempromosikan, dan menjual produk kepada pemakai akhir. 3. Tahap kesiapan pembeli. Alat-alat promosi memiliki biaya yang berbeda-beda pada berbagai tahap kesiapan pembeli. 4. Tahap siklus produk. Pada tahap perkenalan, periklanan, dan publisitas memiliki tingkat efektivitas biaya yang tinggi diikuti oleh penjualan personal untuk memperoleh cangkupan distribusi dan promosi penjualan guna mendorong konsumen agar mencoba produk. Produk 1. Produk atau produk. Produk merupakan barang atau segala sesuatu yang bisa dipasarkan atau ditawarkan pada konsumen. Produk akan bergantung pada banyak faktor seperti merek, variansi, produk, kualitas, jasa pengemasan, pengembalian. 2. Price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan. Keputusan bauran harga perlu mempertimbangkan variabel pemasaran, antara lain metode penetapan harga, kebijakan, strategi diskon. 3. Promotion atau promosi. Promosi merupakan satu kesatuan alat bauran yang pemasaran gunakan untuk perusahaan mencapai sasaran yang sudah ditargetkan. 4. Plans atau saluran distribusi. Tempat merupakan sebuah aktivitas perusahaan dalam membuat produk yang disediakan untuk konsumen sasaran. Media promosi. 1. Iklan outdoor. Iklan outdoor adalah
media yang paling sering kita jumpai di luar ruangan seperti di jalan, pasar, stasiun, dan ruang publik lainnya. Contohnya round text, baliho, dan billboard. Yang kedua, media elektronik. Dengan merebaknya media sosial dan internet sebagai jantung kehidupan pada manusia modern masa kini, media ini sering dianggap efektif untuk mempromosikan dan iklan suatu produk. Contohnya melalui website dan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Yang ketiga, media cetak. Media cetak merupakan sarana komunikasi pemasaran yang paling umum dan sering dijumpai di banyak tempat, terutama di tempat-tempat umum dan strategis, contohnya brosur, poster, banner, dan tabloid. Halo semuanya, siapa sih di sini yang suka jajan manis-manis, apalagi ini? Iya, ini donat. Banyak bukan variasi rasanya? Ini donat dari Joe Factory One. Yang mau silahkan cari di outlet terdekat. Donatnya enak, lembut, dan harganya pun terjangkau. Selain donat juga ada minuman, salah satunya ini Choco Caramel favorit aku.